Ile tanyo bener, pamai tanyo bener, gure tanyo bener, ngat selamat dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala khatamil anbiya'i wa imamil mursalin nabiyyina wa habibina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Wa usini wa iyyakum jami'an bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha sirran wa alaniyah. Ittaqullaha fima amar وانتهوا عما نهى عنه وزجر. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عليه الصلاة والسلام في حديثه الذي رواه الإمام الترمذي: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Hadirin hadirat sidang jamaah akad nikah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita secara terus menerus memuji Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha terpuji. Bersyukur kepadanya atas banyak sekali nikmatnya yang pasti tidak akan mampu kita menghitungnya, baik yang sudah kita nikmati maupun yang sedang kita nikmati, apalagi yang akan terus kita nikmati. Kita bersyukur pada pagi hari ini di rumah Allah Subhanahu wa taala ini kita telah dapat berhadir untuk menghadiri prosesi akad nikah antara saudara Ziaur Rahman dengan saudari Musdalifah. Dan kehadiran kita dalam majlis yang mulia ini, selain kita ikut berbagi kebahagiaan dengan dua keluarga besar ini, kehadiran kita juga menjadi saksi nantinya atas proses akad nikah ini, sekaligus juga mengiringi doa mudah-mudahan kedua anak kita ini diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat membangun rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Para jamaah akad nikah rahimakumullah, pada hari ini saudara Ziaur Rahman bin Safiruddin beserta keluarganya telah sepakat secara sukarela dengan senang hati untuk hidup bersama dan bersama membangun rumah tangga dengan saudari Musdalifah binti Abdul Latif. Begitu juga saudari Musdalifah dengan keluarganya telah sepakat untuk hidup berumah tangga dan membangun rumah tangga dengan saudara Ziaur Rahman. Kesepakatan ini sebentar lagi akan diwujudkan dalam proses ijab qabul. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 21 menggambarkan proses ijab qabul ini dengan ungkapan wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Para isteri telah mengambil dari kalian para suami sebuah perjanjian yang sangat-sangat kuat. Kalau kita membuka kamus Arab, pernah saya buka dan mencari kata mitsaq
Itu saja maknanya dalam bahasa Arab adalah al-ahdul muakkad. Itu perjanjian yang sangat kuat. Tapi di ayat ini diperkuat lagi dengan sifatnya ghalidhan. Maka proses ijab qabul yang sebentar lagi akan dilakukan oleh walinya sendiri, ini adalah merupakan sebuah perjanjian yang sangat-sangat kokoh. Maka pertanyaan penting selanjutnya adalah bagaimana kesepakatan yang diwujudkan melalui ijab qabul ini yang disebut tadi dengan mitsaqan ghalidha dalam perjalanan waktu ke depan akan tambah kuat, atau kemudian sebaliknya ini akan rapuh, bahkan na'udzubillah tentunya itu akan putus. Maka yang paling berperan untuk bagaimana supaya mitsaqan ghalidha ini makin hari dalam kehidupan rumah tangga makin kokoh, makin kuat, maka tentu ini ketentuannya ada pada saudara Ziaur Rahman dan saudari Musdalifah, bukan di orang lain. Maka apa yang paling penting atau kunci dalam kehidupan rumah tangga agar supaya mitsaqan ghalidha ini makin hari makin kuat, makin hari makin kokoh, itu letaknya ada pada bagaimana suami, dalam hal ini Ziaur Rahman, memperlakukan istrinya dalam kehidupan rumah tangga. Profesor Dr. Muhammad Bakar Ismail, guru besar Al-Azhar Mesir, dalam mensyarah hadis ini mengatakan, hadis tungkahul mar'atu li arba' ini itu adalah bukan cuma 4 saja, tapi 4 ini yang umum dilihat. Maka boleh-boleh saja kalau seseorang membuat tambahan kriteria lain sejauh tidak bertentangan secara agama. Tetapi selalu yang menjadi kriteria kunci adalah apa? Farfar bidzatid din taribat yadaka. Yang jadi kunci adalah apa? Zatud din. Beliau mengatakan zatud din ini bukan orang yang paling paham agama, bukan orang yang paling ahli agama, mohon maaf, bukan orang paling hafal Quran, bukan orang paling hafal hadis, tetapi orang yang mengimplementasikan agama dalam kehidupan. Itu makna zatud din. Maka di sini para jamaah rahimakumullah, maka penting dilihat dari calon seorang istri, dan ini jadi kunci adalah apa? Bagaimana amal agama, bagaimana akhlaknya. Bahkan Rasulullah SAW memberi warning, jangan sekali-kali menikahi perempuan hanya melihat kecantikannya saja, karena justru ini yang kemudian akan menjerumuskan dia. Jangan sekali-kali menikahi perempuan melihat kekayaannya saja, tapi yang harus dilihat tadi adalah amal agama dan akhlaknya. Begitu juga ketika Rasulullah memberi tuntunan kepada para wali yang punya anak gadis, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fankihuhu illa taf'alu takun fitnah fil ardi wa fasadun kabir. Kalau datang kepada kalian seorang pemuda, amal agamanya baik, akhlaknya baik, maka nikahkan anak perempuan kalian dengan pemuda seperti itu. Kalau tidak, ini akan banyak terjadi kerusakan di atas muka bumi ini, artinya banyak kehancuran rumah-rumah tangga kalau aspek ini tidak diperhatikan. Maka oleh karena itu, tentu sekarang yang paling perlu diperhatikan oleh saudara Ziaur Rahman adalah bagaimana memberi perlakuan yang terbaik kepada istrinya. Maka saudara Ziaur Rahman harus bertekad kuat dan berkomitmen untuk senantiasa memberi perlakuan yang terbaik kepada istrinya dalam kehidupan rumah tangga. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 19
memerintahkan para suami, wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kalian harus memperlakukan istri kalian secara ma'ruf. Paling sederhana secara ma'ruf ini maknanya adalah secara patuh. Saya memberi contoh paling sederhana. Ketika seorang istri keluar rumah perlu izin suami. Betul, itu ajaran agama. Tapi ketika suami keluar rumah lalu tidak pulang berhari-hari, istri kemudian menelpon, kemudian HP-nya tidak nyambung, HP-nya off dan sebagainya. Lalu kemudian ketika suami pulang ditanya istri, bang kemana saja bang, kok gak beritahu adik? Suami kemudian mengatakan bahwa saya pergi nggak perlu beritahu kamu, kamu keluar perlu izin saya. Pertanyaannya adalah, adakah ma'ruf, patuh kita kemudian yang pergi tidak memberitahu dan istri dalam keadaan cemas? Jawabannya pasti tidak patuh. Jadi kata ma'ruf paling sederhana adalah patuh. Tapi yang paling menarik adalah penafsiran Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin dan dikutip di berbagai kitab. Kata Imam Al-Ghazali, memperlakukan istri secara ma'ruf maknanya tidak menyakiti istri dalam bentuk apapun. Ini pertama. Yang kedua, bersabar bila ada perlakuan istri yang menyakiti suami. Ini maknanya bil ma'ruf. Imam Al-Ghazali mengatakan pendapat seperti ini bukan tidak punya argumen, beliau punya dalil. Apa argumennya? Iqtidaan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini mencontoh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca sirah nabawiyah khusus dalam kehidupan rumah tangga, ditemukan sikap istri Nabi yang kasar kepada Nabi. Bahkan pernah ketika Abu Bakar masuk mendapati Aisyah kasar kepada Nabi, lalu Abu Bakar mau tempeleng Aisyah. Tapi kemudian Rasulullah tahan Abu Bakar. Ditemukan para istri Nabi itu mendiami Nabi dari pagi ke pagi. Tapi belum ditemukan ada riwayat Nabi memberi perlakuan yang sama buruknya dengan perlakuan istri, tidak ada. Ini kata Imam Al-Ghazali makna bil ma'ruf. Pertama, memastikan tidak ada perlakuan kita yang tidak baik kepada istri. Kalau ada sikit-sikit dari istri yang tidak baik ke kita, kita bersabar terhadap itu. Ini kata Imam Al-Ghazali. Bahkan tadi ayat mengatakan fa in karihtumuhunna, jika ada sisi yang kalian gak suka pada istri kalian. Mohon maaf, ini bukan maksud mendiskreditkan ibu-ibu, dan justru membela. Orang perempuan ini dalam banyak hadis dijelaskan diciptakan dia ibarat tulang rusuk, dari sononya udah bengkok. Bisa gak ada hujan, gak ada angin udah marah. Lalu yang paling bengkok adalah kata Rasulullah apa paling atas, wa inna a'waja syai'in fi dhil'i a'lahu. Profesor Dr. Bakar Ismail mengatakan maknanya apa? Orang perempuan itu kelemahan biasanya di mulutnya. Maka kalau kasar-kasar mulut dan sebagainya seperti istri Nabi tadi, ini memang kelemahan perempuan. Maka apa pesan Allah? Jangan dilihat yang buruknya itu, tapi lihat kebaikan-kebaikan yang lain. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika menjadi khalifah, datang kepadanya satu orang yang ingin melapor akan kekasaran istrinya kepada dia. Sesampai di rumah Umar, dia sedang dapati istri Umar sedang maki-maki Umar. Terdiamlah orang ini karena mendapati model istrinya dengan istri Umar sama model. Lalu dia kemudian pamit pulang, gak jadi mengadu. Lalu Umar bertanya, sepertinya kamu ada yang ingin kamu laporkan, tapi kok sudah izin pulang? Betul Amirul Mukminin, saya ingin melapor, sebetulnya istri saya kasar kepada saya. Tapi setelah saya sampai di rumah Amirul Mukminin, rupanya istri Amirul Mukminin seperti istri saya juga. Tapi Amirul Mukminin saya lihat bersabar. Apa kata Umar bin Khattab? Istri kita banyak jasanya untuk kita, menjaga anak kita, memasak nasi untuk kita, membersihkan rumah, kemudian mencuci pakaian kita. Kalau ada yang kurang-kurang, disitulah kita kemudian bersabar. Maka Profesor Dr. Bakar Ismail mengatakan Umar bin Khattab yang perangai bawaannya kasar,
di antara para sahabat keras, tapi dengan istrinya begitu lembut dan bersabar. Tapi ini bukan makna ibu-ibu boleh kasar. Nanti saya akan bawa hadis juga untuk ibu-ibu. Ya, ini lagi untuk bapak-bapak dulu. Maka oleh karena itu ini yang menjadi hal yang harus menjadi komitmen saudara Ziaur Rahman, harus memberi yang terbaik dari perlakuannya kepada istrinya tadi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu saudara harus punya cita-cita kuat. Bagaimana saudari Musdalifah ini ketika nanti hidup berumah tangga dengan saudara, dia lebih bahagia lagi ketimbang dulu dengan keluarganya. Ini harus jadi cita-cita semua kita para suami. Jangan sampai na'udzubillah istri kita dulu dengan keluarganya bahagia luar biasa karena dirawat, dijaga dengan baik, diberi kasih sayang. Giliran kemudian berpindah kepada kita, jadi hilang kebahagiaannya karena buruknya perlakuan kita. Sehingga mohon maaf dalam pikirannya selalu kapan mati kita, karena nggak tahan lagi dia. Penting sekali kita ikuti. Ini bukan dongeng, tapi ini adalah riwayat yang sahih dan riwayat Imam Bukhari. Dan ini harus menjadi cita-cita semua kita para suami. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa satu hari ada 11 orang perempuan yang sudah kawin punya suami kumpul di sebuah rumah. Lalu mereka sepakat untuk menceritakan bagaimana perlakuan suami kepada mereka secara terbuka. Maka mulailah perempuan yang pertama menceritakan, yang kedua, yang ketiga. Ada yang ceritakan banyak buruknya, sedikit baiknya. Ada yang menceritakan banyak baiknya, sedikit buruknya. Itu semua disebutkan dalam hadis. Tapi karena waktu kita ambil saja yang terakhir. Namanya Ummu Zar'in. Ummu Zar'in menceritakan bahwa suaminya Abu Zar'in telah memberikan perlakuan yang begitu luar biasa baik kepada Ummu Zar'in. Hanya saja suatu hari Abu Zar'in tengok seorang perempuan janda sudah punya anak satu, tertarik dia ke perempuan itu, lalu menceraikan Ummu Zar'in. Dan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, Ummu Zar'in dapat suami lain dan juga orangnya baik. Tapi apa kata Ummu Zar'in? Walaupun saya sudah dapat suami kedua dan juga sangat baik, tapi saya tidak bisa melupakan kebaikan Abu Zar'in kepada saya selama berkeluarga dengan saya, meskipun kemudian menceraikan saya. Rasulullah mendengar Aisyah cerita seperti langsung mengatakan, Ana laki ya Aisyah ka ummi ka Abi Zar'in li ummi Zar'in ghairu anni la utalliqun nisa. Saya hai Aisyah untukmu seperti Abu Zar'in kepada Ummu Zar'in, bedanya saya tidak menceraikan perempuan, tidak menceraikan istri. Nah, ini harus menjadi cita-cita kita para suami, meninggalkan kesan yang sangat luar biasa kepada istri kita, sehingga barangkali ketika suatu hari kita meninggal, dia tidak kawin lagi karena teringat dengan kebaikan kita. Yang kedua, tentu tidak mungkin rumah tangga akan tadi sakinah mawaddah warahmah kalau yang berusaha untuk memberi perlakuan terbaik hanya suami. Kalau ibarat sepeda bannya satu aja yang keras, satu kempek, dah kerduh, itu nggak bisa. Dia selalu harus dicek anginnya supaya balance. Maka juga saudari Musdalifah dituntut secara agama untuk memberi perlakuan yang terbaik kepada suaminya. Maka banyak sekali hadis-hadisnya yang saya sebut 1-2 saja. Di antaranya adalah hadis riwayat Imam Ahmad ketika bibi seorang sahabat Husain ibni Mihsan radhiyallahu anhu datang kepada Nabi. Lalu Nabi tanya kepada bibi Husain ibni Mihsan ini, "Azatu zaujin anti?" You punya suami? Na'am. Iya Rasulullah, saya punya suami. Bagaimana kamu memperlakukan suamimu? Saya perlakukan yang terbaik menurut kemampuan saya. Rasulullah kemudian mengatakan, tingkat surga dan nerakamu adalah tergantung bagaimana kamu memperlakukan suamimu. Sehingga Rasulullah SAW dalam hadis yang lain mengatakan, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Mana saja
perempuan yang meninggal dunia ketika meninggal suami ridho kepadanya, maka pastilah dia masuk surga. Tidak mungkin suami ridho kalau pepet terus. Tidak mungkin suami kemudian bisa ridho kalau kemudian buat masalah terus. Maka dalam hadis yang lain riwayat Imam At-Tabrani, malah Rasulullah SAW mengatakan, "Idza sallat al-mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hassanat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabin syi'ti." Kalau seorang perempuan dia kerjakan perintah-perintah Allah, taat kepada suaminya, dipersilahkan masuk surga pintu mana saja. Pintu mana saja. Maka kalau sudah kedua belah pihak, suami berusaha memberi selalu perlakuan yang terbaik kepada istrinya, istri selalu juga memberi perlakuan yang terbaik kepada suaminya, maka rumah tangga yang dicita-citakan insya Allah itu akan segera terwujud dalam kehidupan rumah tangga. Karena di situ kuncinya. Boleh tanya kepada semua orang yang sudah berkeluarga, di mana kunci sakinah mawaddah warahmah tersebut. Terakhir, yang saya sampaikan ini teori. Itu Ustadz teori, prakteknya kan nggak mudah betul, nggak mudah. Ini Pak KUA yang di samping saya. Mungkin kalau kita buka biro jasa, ya, lalu kita buka biro jasa menampung masalah-masalah dalam hidup ini, paling banyak masalah rumah tangga. Ada orang yang hari ini mungkin nikah, nanti datang ke KUA bilang nggak jadi lagi, udah bubar. Ada yang besok dan seterusnya. Nah, kenapa ini terjadi jamaah rahimakumullah? Karena pertama sekali adalah karena Allah Subhanahu wa taala ciptakan laki-laki dengan perempuan ini dari dua dunia yang berbeda. Sehingga untuk bisa mempertemukan dua dunia yang berbeda ini kadang-kadang tidak match, terjadi gap. Maka seorang penulis dalam bukunya yang bestseller dari Melabuh, namanya John Gray, menulis satu buku yang populer dan bestseller. Judulnya adalah Men are from Mars, Women are from Venus. Suami itu dari planet Mars, perempuan dari planet Venus. Karena datang dari dua planet yang berbeda ini, maka bedalah macam-macam. Nah, sehingga kadang-kadang untuk membuat ini match terjadi gap dalam kehidupan ini. Paling sederhana misalnya, kalau di rumah TV-nya satu, perempuan sukanya sinetron, orang laki-laki sukanya bola. Maka bagaimana caranya cuma TV satu dipecah, nggak bisa nonton dua-duanya. Maka ini faktor utama kenapa rumah tangga ada masalah, karena dua orang dengan tipikal yang berbeda. Untuk bisa match ini kadang-kadang terjadi gap. Yang kedua, dalam riwayat Imam Muslim, iblis itu setiap hari dia kirim pasukan untuk menggoda manusia ini. Setiap komandan pasukan pulang dan dia lapor komandan, ini hadis sahih Muslim, saya sudah membuat si A itu tidak bangun subuh. Kata iblis apa? You sudah kerja tapi belum bagus. Datang komandan pasukan kedua mengatakan, saya sudah buat si itu main judi. Oh, you sudah kerja tapi belum bagus. Pulang komandan yang berikutnya melaporkan, saya sudah hancurkan rumah tangga si A. You sudah kerja bagus. Maka oleh karena itu, paling utama juga secara praktek di lapangan, apa yang paling penting dikedepankan oleh suami istri adalah seperti pesan Allah juga dalam Al-Quran, selalu mengedepankan yang positif, saling dalam hal positif. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istri pakaian adalah pakaian untuk kalian, kalian pakaian untuk istri. Para ulama mengatakan pakaian itu fungsinya diantaranya apa? Pertama adalah untuk melindungi. Maka bagaimana suami berfungsi melindungi istri, istri melindungi suami. Yang kedua, pakaian fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk perhiasan. Bagaimana akhlak suami, perlakuan suami menghiasi istri, bagaimana perlakuan istri menghiasi suami. Maka
Saling dalam hal positif inilah yang selalu harus dikedepankan, saling menghargai, saling menghormati, saling memahami, saling membantu, dan selalu jauhkan untuk mengedepankan egonya masing-masing. Disinilah biasanya masalah ketika memaksa egonya tidak tadi mengedepankan saling dalam hal yang positif. Mudah-mudahan Anda berdua diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, diberikan kemudian keturunan yang saleh dan salihah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimin kulli dzanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah tawassalna billah. Bismillah tawassalna billah. Barakallah pengantin baru